share, dan subscribe ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya Dr. Ursula yang tentunya akan membahas tentang kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang COVID-19 pada ibu hamil, efeknya kepada janinnya, kemudian apakah pantangan dan apakah ini mengerikan. Di era pandemi, ibu hamil memiliki sejuta pertanyaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehamilan itu adalah hal yang sangat menegangkan sekaligus menyenangkan. Tentunya bagi ibu-ibu hamil di zaman sekarang di era pandemi akan lebih berpikir lagi karena sekarang ada virus baru, yaitu adalah novel coronavirus. Meskipun pada awal kemunculannya itu hanya di Wuhan, Cina, sekarang menyebar ke seluruh negara di dunia ini. Ketika Bu Mil demam, kemudian merasakan ada sesuatu yang salah dengan tenggorokannya, tentunya ibu-ibu yang hamil juga tidak bisa sembarangan minum obat karena memikirkan efek kepada janinnya kan. Sebelum itu kita mau membahas dulu berbagai macam virus yang bisa menghinggapi ibu hamil selain virus corona yang memang dari awal sebelum ada corona itu berbahaya bagi ibu hamil. Apa aja sih? Yang pertama adalah virus sitomegalovirus. Sebagaimana kita ketahui bahwa sitomegalovirus ini memang sudah ada sejak dulu dan bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Kemudian yang kedua adalah virus cacar atau varicella zoster. Ketiga adalah virus Zika. Meskipun kemunculannya itu tidak banyak di negara Indonesia dan lebih banyak di negara luar, tapi Zika virus ini apabila menginfeksi ibu hamil bisa menyebabkan kecacatan, seperti misalnya bayi tidak memiliki tempurung sehingga otaknya terekspos, atau ukuran kepalanya itu kecil disebut dengan mikrosefali. Selanjutnya adalah rubella. Rubella seringkali kita sebut dengan campak Jerman, dan gejalanya itu adalah demam disertai dengan ruam-ruam merah. Mungkin pada ibu tidak akan menyebabkan berbagai banyak masalah dan tidak menyebabkan meninggal dunia juga. Tapi ketika seorang ibu hamil terkena rubella virus, maka janinnya bisa mengalami kecacatan, bahkan bisa meninggal. Kalaupun lahir, bisa saja ada gangguan seperti gangguan di jantung, buta, tuli, seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu ada yang nanya, berarti dok kalau misalnya ada bayi lahir dengan buta atau tuli, bisa dong ibunya ada virus tertentu? Iya, bisa banget. Mungkin ibu itu mengidap suatu rubella virus. Karena memang pada orang dewasa normal tidak akan ada banyak gejalanya. Virus rubella itu bahkan mungkin tidak menyebabkan suatu hal yang menyakiti orang dewasa sehat. Tapi kalau misalnya hamil, nah janinnya bisa aja bermasalah. Virus selanjutnya itu parvovirus, kemudian herpes virus, dan yang terakhir adalah human immunodeficiency virus atau HIV. Virus-virus yang saya sebutkan tadi itu apabila menginfeksi pada ibu hamil maka mengakibatkan kecacatan pada janin, meskipun pada ibunya biasa aja, bahkan sehat-sehat aja. Terutama apabila terkena pada ibu hamil yang hamilnya itu masih ada di trimester pertama atau di 3 bulan pertama. Kenapa? Karena pada 3 bulan pertama itu janin masih dalam proses pembentukan tangan, kaki, telinga, sistem saraf, sistem tulang, otot, pembuluh darah. Virus itu menginvasi tubuh ibu hamil. Ketika proses pembentukan janin, maka yang tadinya pembentukan saraf itu kemudian ditutup dengan penutupan tengkorak atau kepala, tengkoraknya tidak dibentuk gitu. Jadi virus itu memang kecil sekali sehingga bisa mengobrak-abrik sistem gen, jadi ada mutasi. Sel yang tadinya udah berencana untuk sampai finish, ternyata dia hanya setengah finish. Tapi tenang, beda dengan cerita virus corona pada ibu hamil. Nah, gejala yang harus diwaspadai oleh ibu hamil di era pandemi ini memang ya seperti mana kita ketahui gejala COVID-19, yaitu adanya demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek. Gejalanya awal seperti flu. Misalnya nafasnya sesak, pegal, lehernya berat, bahkan bisa ada gejala tambahan yaitu diare, mual muntah, dan juga matanya merah. Nah, atau sakit kepala dan hilangnya indera penciuman. Penelitian yang terbaru nih, virulensi virus corona itu sebetulnya hanya menyakiti di 14 hari pertama.
Dari data Center for Disease Control and Prevention atau CDC, wanita hamil itu sebetulnya memang lebih mudah terkena semacam penyakit flu yang lainnya, nggak harus COVID gitu. Karena kenapa? Karena pada ibu hamil itu kan memang ada perubahan anatomis tubuhnya, ya kan, jelas dong, rahimnya membesar, kemudian aliran darahnya juga menjadi lebih banyak, lebih kencang, dan cairan di tubuhnya juga menjadi lebih besar, jantungnya otomatis kerjanya lebih berat, dan akhirnya apa yang ibu hamil makan itu terbagi dua, untuk dirinya sendiri dan untuk janinnya. Otomatis sistem tubuhnya sedang menyesuaikan diri, dia akan lebih mudah nih terkena penyakit infeksi di saluran nafas, bukan ngomongin COVID-19. Tapi untuk COVID-19 sendiri penelitiannya masih terbatas, jadi kita nggak tahu nih ibu hamil itu lebih rentan terkena COVID-19 atau enggak. Tapi kalau secara keseluruhan dari penyakit flu, memang ibu hamil lebih rentan terkena sakit flu. Kalau dari segi charge keparahan, ibu hamil dan ibu non hamil atau dewasa lainnya itu chance untuk mendapatkan keparahan COVID-19 bahkan sampai meninggal dunia itu sebetulnya sama. Nah, sebetulnya yang bikin galau itu kan obat untuk ibu hamil. Apakah bisa semua obat flu itu dikonsumsi oleh ibu hamil? Jawabannya kan tidak gitu. Kita memikirkan kondisi janin, kecuali udah trimester akhir ya, dan itu pun dengan pemantauan dokter spesialis kandungan. Nah, kalau masih pada trimester awal ketika pembentukan dari organ-organ janin, maka hanya ada satu obat yang aman, yaitu paracetamol. Itu pun kalau ada gejala demam atau nyeri tenggorokan masih bisa lah dipakai. Kemudian obat yang aman lainnya untuk ibu hamil itu adalah obat yang memang dianjurkan dari dokter kandungan. Tapi sekali lagi, COVID-19 itu belum ada obat definitifnya atau obat yang betul-betul membunuh dari virusnya sendiri. Jadi hanya obat yang meredakan gejala atau obat simptomatik. Obat definitif atau obat yang membunuh virusnya itu belum ditemukan. Pada ibu hamil yang kena COVID-19 udah tenang. Yang penting istirahat, relax. Virus COVID itu sebetulnya bisa kita sembuhkan sendiri, dan banyak minum air hangat, kemudian konsultasikan dengan dokter kandungan. Apabila memang ada demam masih boleh minum paracetamol. Ini masih dalam penelitian, sedikit data yang didapatkan. Namun berdasarkan info yang saya dapat dari penelitian WHO, kemudian dari penelitian CDC, 147 wanita hamil yang terkena COVID-19 ceritanya. 8%-nya aja nih yang terkena gejala berat, 1%-nya kritis dan meninggal dunia. Sisanya berarti 91%-nya itu hanya gejala ringan kemudian sembuh. Kalau dari penelitian ini 90% ibu hamil kena COVID-19 itu masih bisa sembuh. Juga nih penelitian di Cina, hamil kena COVID-19, apakah virusnya itu menginfeksi janinnya. Nah, kita tahu kan kalau COVID-19 itu ditularkan melalui droplet yang kena COVID hinggap di saluran nafas. Kalau janin itu kan masih ada di dalam rahim, dimana di dalam rahim itu masih dilindungi oleh selaput ketuban, oleh air ketuban, maka tidak bisa tertular COVID-19. Penelitiannya adalah, ini emang ada penelitian di Cina, ibunya hamil kena COVID-19, kemudian dia melahirkan. Nah, ketika mau melahirkan itu dicek air ketubannya, apakah ada virusnya nih di air ketubannya. Ternyata tidak ada. Kemudian bayinya lahir kan, nah kemudian bayinya di swab segera setelah lahir, itu juga nggak ada virus coronanya. Artinya memang virus corona itu tidak bisa menembus plasenta atau aliran darah dari ibu ke janinnya, meskipun ibunya kena COVID-19. Karena virusnya sendiri harus kita pahami bahwa virusnya itu hanya ada di saluran nafas. Jawabannya tidak bisa. Jadi memang himbauan dari WHO, apabila ibu hamil terkena COVID-19, tetap disarankan menyusui bayinya dengan ASI-nya, dengan catatan menggunakan masker ketika menyusui, kemudian mencuci tangan sebelum menyusui, dan apabila memang ibu memiliki gejala yang seperti bersin-bersin atau batuk-batuk sehingga droplet atau airborne-nya itu bisa menularkan ke bayinya, maka disarankan ASI-nya itu diperah saja dengan ya tadi prosedur memerah ASI-nya, cuci tangan dulu, kemudian pencucian tempat-tempat untuk ASI perahnya itu juga harus dengan lebih ketat lagi.
Dan yang memberikan ASI perah kepada bayinya disarankan jangan ibu kandung yang sedang mengidap COVID-19, tapi anggota keluarga lain di rumah yang masih bebas COVID, supaya bayinya juga lebih aman dari COVID-19-nya gitu. Akhir kata, saya tidak lelah-lelahnya untuk mengingatkan teman-teman agar menggunakan protokol VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Ventilasi artinya dalam suatu rumah, dalam suatu tempat kerja, sirkulasi udaranya harus lancar, harus bagus. Durasi, jaga durasi kita untuk bepergian keluar rumah secukupnya aja. Kemudian kalau misal harus ngobrol dengan orang, itu ada J, jarak. Jadi jaraknya itu minimal 1 meter. Dan yang terpenting, seringkan cuci tangan dan pakai masker. Oke? Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak YouTube channel ini. Apabila YouTube channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman, tolong di-share dan di-subscribe ya. Dadah!